Kan ada, dia bercahaya tapi ada sumbernya ya, asalnya ada, tapi ini tidak ada asalnya. Terus melihat, dan banyak sekali Abu Talib, Abdul Muttalib menceritakan sebelum Nabi Muhammad lahir itu ada suara dari dinding Ka'bah itu cerita Abdul Muttalib. Jadi dinding Ka'bah itu ketika beliau dekat itu berbicara seperti manusia. Dia bilang, kaduli khatamun nabiyyin, kaduli khatamun nabiyyin, kaduli khatamun nabiyyin. Telah lahir penutup semua nabi, telah lahir penutup semua. Ka'bah itu, dinding Ka'bah itu bicara. Telah lahir penutup semua nabi, telah lahir penutup semua nabi. Cuma dia tidak tahu lahir dari mana, dari ibu mana itu. Dan ada satu keistimewaan Rasulullah, ketika Nabi Muhammad lahir itu, semua yang lahir pada tahun itu laki-laki, tidak ada perempuan. Jadi itu yang mamin hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bi ghulam. Tidak ada ibu-ibu yang hamil pada tahun itu melainkan yang dalam kandungan itu pasti laki-laki. Tidak ada perempuan di seluruh negeri, tidak ada yang melahirkan perempuan. Sebagai keistimewaan dari manusia besar ini, jadi tidak ada melahirkan perempuan, tapi semua laki-laki. Itu dilahirkan pada tahun kelahiran Rasulullah SAW. Nah, pada saat itu juga bertepatan dengan rencana busuknya Raja Abraha yang ingin mau menghancurkan Ka'bah. Dan itu dipicu oleh kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial itu begini, karena di Mekah itu ada Ka'bah, dan dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berduyun-duyun orang ke Mekah itu untuk mengunjungi Ka'bah, dan itu sumber ekonomi ya orang ke sana. Sehingga di Yaman, Abraha itu baru diangkat jadi gubernur. Dia itu sebenarnya bukan raja, dia gubernur Yaman itu Abraha. Dia berpikir bagaimana supaya di Mekah, di Yaman itu ada juga pemasukan itu. Dia bangun gereja besar dan terindah. Kemudian dia utus orang-orang ke Mekah untuk memberitahu bahwa dia ada bangunan indah di sana. Tolonglah juga ke sana, jangan ke Mekah terus. Promosi. Ya, promosi kan? Ya, jangan dulu, jangan ke Mekah semua itu. Ke sana lah, di sana ada bangunan indah juga. Ada bangunan indah, tapi setelah kunjungan itu datang ke Mekah, nyampaikan bahwa di sana ada gereja besar, ada indah, menarik. Nah, ada orang ke sana. Pusing Abraham. Gimana ceritanya? Tidak ada orang yang mau ke sana. Akhirnya datang lagi, diundang, tidak ada yang datang. Ke Yaman itu tidak ada yang datang. Biayanya besar, baru mau lihat apa juga di sana. Cuma begitu. Ini kan kepentingan ibadah, bukan mau lihat-lihat, Pak. Pentingan ibadah. Akhirnya tidak ada jalan lain kecuali Ka'bah itu harus diruntuhkan supaya orang datang melihat apa yang ada di Yaman itu kan. Jadi harus diruntuhkan Ka'bah. Kalau tidak berhenti orang ke Mekah. Nah, itu dia penyanyi. Akhirnya disusunlah rencana, dicarilah gajah-gajah yang besar. Gajah-gajah yang besar itu, ratusan gajah-gajah yang besar itu dikumpulkan untuk dilatih, dan gajah itu dilatih buat menyerang, bagaimana menabrak bangunan, bagaimana menendang, bagaimana dia. Rupanya di komunitas gajah itu, kalau kita lihat di TV, gajah itu kalau dia misalnya ada 20 gitu, itu mesti ada satu yang macam bosnya gitu. Ada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu pulang semua itu. Jadi ada gajah itu ada pemimpinnya, Ustaz, ada pemimpin gajah. Tidak bikin sendiri-sendiri dia itu. Kalau dia bilang
Jadi dipilih satu. Setelah dilatih itu bagaimana menendang, bagaimana menabrak, bagaimana ini, dipilih yang berpengaruh di kelompok gajah itu. Itu diangkat. Dikasih nama Mahmud. Ya, iya. Jadi ada pimpinan gajah itu namanya Mahmud. Jadi kalau diperintah itu, gom ya Mahmud, berdiri hai Mahmud, berdiri semua gajah itu. Ratusan gajah itu berdiri. Kalau dibilang jelis Mahmud, duduk Mahmud, duduk semua itu gajah itu. Oh Allah. Kalau dia bilang giddah, ya orang. Jadi kalau dibilang giddah ya Mahmud, maju Mahmud, maju. Pokoknya Mahmud itu jadi komandonya. Ya, jadi menyuruh gajah yang ratusan itu hanya ini aja disuruh, berdiri, berdiri. Kau duduk, duduk. Setelah dilatih mantap sudah. Sudah disusunlah. Pada hari ini kita akan berangkat untuk menuju ke Mekah. Semua kerajaan-kerajaan kecil yang dilewati itu diperangi dan ditaklukkan. Semua jadi tawanan. Ikut tambah banyak orang. Ada yang naik kuda, ada yang naik unta. Jadi tambah banyak orang ke sana. Karena ini mau perang ini. Ya Allah, subhanallah. Bahkan tawanan-tawanan itu mereka diminta untuk menunjukkan jalan ke Mekah itu. Jadi mereka jadi tawanan sekaligus menunjukkan jalan ke Mekah. Setelah mendekati Taif itu ada sekelompok gajah, unta milik Abdul Muttalib. Ada 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Mereka ambil semua itu. Aduh, pokoknya tidak tahu agama itu. Semua menyerang ke Mekah itu. Akhirnya sudah sampai di Taif, dikirimlah utusan bahwa tentara Abraha ada di Taif dan mereka bukan tujuan untuk membunuh orang. Mereka tujuannya hanya satu aja, mau meruntuhkan Ka'bah itu aja. Nah, Abdul Muttalib setelah dia punya onta 200 itu diambil, sebetulnya ingin membalas. Tapi setelah melihat kekuatan, tidak seimbang. Karena mereka didatangi mendadak, kan tidak siap. Tidak siap, ya sudahlah kalau begitu Ka'bah ini pasti harus hancur sudah. Datanglah Abu Talib, pamannya Nabi, yang pamannya Rasulullah, datang ke Ka'bah. Minta, ya Allah, dibilang ini kalau memang tahu Allah. Karena Nabi Abdul Muttalib, Abu Talib itu mereka berpegang kepada agama Ibrahim. Jadi sudah ada Yahudi, ada Nasrani, ada segala macam di situ agama, Majusi, penyembah berhala, penyembah api. Tetapi ada yang masih menyembah Allah. Itu yang dari Nabi Ibrahim turun temurun itu mereka masih. Datanglah disapulah Ka'bah itu. Kalau memang kau milik Allah, kami tidak mampu mempertahankan, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa membantu, kemudian ditinggalkan. Begitu. Setelah itu mereka ini tentara menuju. Sampai melewati Taif, Mahmud ini duduk. Begitu Mahmud ini, gajah ini yang namanya Mahmud itu duduk, semua duduk, tidak mau jalan. Mogok sudah, tidak mau maju. Pokoknya kalau balik ke Yaman baru jalan. Kalau terus ke sana tidak mau jalan. Ya Allah, dipaksa, ditarik, tidak mau jalan. Tapi karena hawa nafsunya ini mau meruntuhkan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala bantu. Datang itu yang di dalam Al-Qur'an itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah menghancurkan pasukan gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, menjadi kocar kacir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Mereka dikirimkan kepada mereka tuyul, tair, burung-burung ababil, membawa batu-batu kecil aja, batu-batu kecil itu kena tembus. Amin. Kuasa Allah Subhanahu wa taala menjaga, karena tidak ada orang Mekah yang mampu untuk menjaga. Mereka punya kekuatan tapi tidak seimbang kekuatan itu, sehingga mereka diserang
Ka'bah itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu. Nah, bertepatan dengan saat itu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir Rasulullah, dibawa oleh kakeknya ke Ka'bah. Tasmiyah Rasulullah itu di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah kata Abdul Muthalib, aku beri nama cucuku dengan nama Muhammad. Samaituhu Muhammad, aku beri nama dia dengan Muhammad. Kemudian dibawa keluar, dibawa keliling di Ka'bah itu. Ditunjukkan kepada orang semua yang ada di Ka'bah itu bahwa ini cucuku Muhammad, ini Muhammad, Muhammad. Dan itu yang kita ikut itu. Kalau tasmiyah itu orang berkeliling begitu, keliling. Cuma kalau kita keliling aja ke tanah aja kan, di samping itu ke tanah aja. Itu Ka'bah. Mereka mengeliling Ka'bah turun. Ya, lambang. Ikut-ikut kita itu. Apa namanya? Ada yang kita ikut itu. Menggunting rambut itu diikut dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menyembelih Ismail, kemudian setelah sampai ke rumah, Ismail itu ada darah, bekas-bekas darah di kepalanya itu, di rambutnya itu digunting. Kita gunting juga mengikuti itu. Oleh Nabi disyariatkan itu digunting rambut, bukan digunting, dicukur. Jadi dicukur rambut itu, kemudian dikumpul semua, ditimbang berapa beratnya rambut itu, diambil emas yang seberat rambut itu untuk disedekahkan. Begitu dia. Jadi bukan gunting, begitu dia. Sebenarnya dicukur. Apa namanya? Dalam syariat Islam itu dicukur, dikasih habis, kemudian ditimbang rambutnya bayi itu berapa aja, berapa gitu, ditimbang. Misalnya 1 gram, ya sudah, beri emas 1 gram, sedekahkan. Jadi artinya bayi itu bersedekah dengan rambutnya. Begitu. Banyak saya lihat yang bersifat-sifat seperti penyembahan berhala itu yang diislamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, orang dulu, orang Yahudi itu kalau mereka cucunya atau anaknya lahir, dia potong kambing di depan berhala itu, dia persembahkan, kemudian dagingnya itu diletakkan di gunung-gunung. Diletakkan di gunung-gunung dagingnya itu. Oleh Nabi menyembelih itu tidak dihilangkan. Tetap dibuat tapi dimakan. Dagingnya dimakan. Itu semua dan itu Rasulullah itu bukan datang merubah, tapi Rasulullah itu datang menyempurnakan ajaran, bukan merubah ajaran, tapi menyempurnakan ajaran. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah singkat tentang apa yang terjadi di masa kecilnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan nanti besok malam di mana itu? Di mana? Di Pepabri. Dan harus ada yang tahu ya ke sana. Ibu-ibu yang tidak punya kendaraan ke sini aja di majelis. Nanti minta ya bantu Pak Haji, bantulah kita angkut, bila 2 kali 3 kali lah kan. Kalian tidak punya kendaraan, yang punya kendaraan ya langsung aja pakai motor ke sana. Tapi yang tidak punya di sini aja. Mudah-mudahan kita dapat berkah, karena setiap malam memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan besok malam minta tolong yang ceramah Ustadz. Ustadz Samsudin lah yang menyampaikan ceramah ya. Ya, sudah 6 kali saya ceramah. Jadi Ustadz Samsudin lah sekali-sekali ya yang ceramah, nyambung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.